Halo Rebaners, lagi-lagi nih, info dunia film mau kasih kalian sebuah konten 18+, sesuai sama requestan dari salah satu viewer setia kami. Siapa yang gak kenal nih sama artis mantap-mantap yang berasal dari negeri Sakura? Maria Ozawa yang kerap dikenal sebagai Miyabi. Namanya melenggang sebagai bintang film dewasa yang populer di seluruh dunia. Walau demikian, gak banyak yang tahu loh gimana sepak terjang wanita kelahiran 8 Januari 1986 ini sampai ia bisa terkenal dan memulai karirnya di industri film biru. Nah, berikut 5 film bioskop yang dibintangi oleh Maria Ozawa. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Iro Koishi. Film yang rilis 2007 ini bercerita tentang Kinonosuke yang diperankan oleh Kintaro, di mana ia bekerja di Saoshi. Saoshi itu sendiri merupakan pria-pria yang menjual jasanya untuk memuaskan hawa nafsu seksual pelanggannya. Jadi semacam kayak gigolo gitu ya. Suatu hari Kinonosuke ini didatangi seorang wanita muda bernama Nami yang diperankan oleh Maria Ozawa, di mana ia adalah seorang pemilik sebuah klub. Rupanya Kinonosuke gagal memuaskan hawa nafsu Nami, walaupun sudah dengan berbagai gaya dan juga teknik. Akibat kegagalan tersebut, Kinonosuke merasa putus asa dan merasa terhina. Nah, dalam pertemuan dengan Nami ini menjadi awal petualangan Kinonosuke untuk meraih gelar sebagai Saoshi terbaik. Dreams becoming reality. You will know. Invitation Only. Film ini bergenre horor dan mendapat julukan First Ever Slasher Horror di Taiwan. Menceritakan ketika ada seorang bos besar yang memerintahkan Wade yang diperankan oleh Rai Chang untuk menghadiri pesta eksklusif petinggi perusahaan. Dalam pesta tersebut menyediakan hiburan menarik termasuk menawarkan kenikmatan duniawi. Dalam film ini Maria Ozawa berperan sebagai cameo, di mana kemunculannya dalam film ini kurang lebih hanya 15 menit. Miyabi berperan sebagai wanita mantap-mantap yang melayani para tamu pesta. You will know. Nilalang. Dalam film ini, Maria Ozawa memulai hidup barunya di tahun 2015 dan tidak ada adegan enak-enak dalam film Nilalang ini. Perannya dalam film aksi horor Filipina telah mengubah citranya sebagai eks primadona film dewasa. Menceritakan tentang agen divisi kejahatan khusus NBI, Tony yang diperankan oleh Cesar Montano sedang menyelidiki kasus yang melibatkan entitas jahat yang membunuh dan menyiksa kaum Hawa. Di sini Maria Ozawa berperan sebagai seorang pengusaha bernama Miyuki. Ia terlibat dengan kasus itu setelah ayahnya mati terbunuh dalam perburuan entitas jahat. Kailangan ko rin ng tulong mo. Ero Tibot. Ini adalah film Miyabi yang paling aduhai. Kenapa? Karena budgetnya yang super rendah. Ero Tibot yang juga dinilai sebagai parodi dengan plot acak-adul. Berbagai kekurangan dalam film ini justru memancing gelak tawa dan kata kotor ketika menontonnya. Dalam film ini Maria Ozawa berperan sebagai Tsukio, di mana ia berambisi untuk membunuh bibinya bernama Mahiro Aine demi warisan. Selamat siang. Menculik Miyabi. Film ini pernah menjadi fenomena loh di Indonesia, bahkan dikecam oleh beberapa ormas. Dari awal filmnya diperlihatkan Miyabi yang bangun dari tidurnya dan mulai aktivitas di kamar mandi. Menceritakan Maria Ozawa sebagai bintang iklan ternama di Jepang yang mendapat tugas untuk memberikan hadiah pemenang kuis secara langsung di Jakarta. Ia menulis rencana keberangkatannya tersebut di blog pribadinya. Ternyata tulisan itu dibaca oleh 3 orang cowok bernama Kevin, Bimo, dan Aan. Karena ramainya penggemar si Maria Ozawa ini yang akhirnya membuat kekacauan di bandara. Itu tadi 5 film yang dibintangi oleh artis seksi Maria Ozawa. Gimana nih Rebaners?
Semoga kalian suka rekomendasi film dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya. Ditunggu juga requestan film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. 全財産ですって。お父様